Mata Chu Yunfei menjadi dingin dan dia berkata, "Apa maksudmu?" Yun Kuezi menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu harus pergi. Kultivasi Anda tidak cocok untuk saya dan Anda sangat terluka. Saudara Chu, jangan kembali selama 1000 tahun." Mata Chu Yunfei menjadi lebih dingin saat dia berkata, "Bagaimana jika saya tidak setuju?" Yun Kuezi menghela nafas sebelum dia melambaikan tangannya dan sepotong kayu hitam muncul. Kayu hitam meledak menjadi awan kabut hitam dan kemudian ada kilatan cahaya keemasan diikuti oleh munculnya tekanan kuat. Sosok ilusi muncul di dalam cahaya keemasan. Itu tiba di depan Chu Yunfei dalam sekejap dan dengan lembut menepuknya. Ekspresi Chu Yunfei segera berubah dan dia dengan cepat mundur. Dia melambaikan tangannya dan energi celestialnya dengan cepat berkumpul di depannya. Namun telapak tangan menembus energi spiritual celestial dan menekan dada Chu Yunfei dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Chu Yunfei batuk seteguk darah dan dengan cepat mundur sebelum melarikan diri ke cakrawala. "Yun Kuezi, aku akan meninggalkan planet Suzaku." Suara Chu Yunfei datang dari kejauhan. Isinya sedikit depresi. "Mengapa Anda menghentikan saya untuk membunuhnya?" Sosok ilusi itu berbalik dan melihat ke arah Yun Kuezi. Yun Kuezi dengan tenang memandangi sosok itu dan berkata, "Saat Anda bertindak, Zhu Kuezi akan mendeteksinya. Ayo pergi." Dia dan sosok itu menghilang. Saat mereka pergi, awan berubah merah dan perlahan mengungkapkan sosok Zhu Kuezi. "Yun Kuezi, keluar!" Wajah Zhu Kuezi dipenuhi amarah saat dia meraung. Suaranya tiba-tiba menyebar ke segala arah. "Kakak senior, pertempuran antara kami berdua tidak bisa dihindari. Karena kita berada di sekte yang sama selama 1000 tahun, aku akan memberimu 3 bulan untuk pulih. Setelah itu kita akan bertempur di kaki Gunung Suzaku." Suara Yun Kuezi perlahan datang dari udara kosong. Zhu Kuezi menarik napas dalam-dalam. Ekspresinya muram saat dia bergumam, "Aku tahu tujuanmu. Kamu bermain dengan api." Lalu dia menghilang. Yun Kuezi dan sosok itu perlahan muncul di suatu tempat di langit di atas benua Suzaku. Sosok itu bertanya, "Mengapa memberinya begitu banyak waktu? Seharusnya tidak butuh waktu lama untuk membunuh Zhu Kuezi." Yun Kuzi memandangi sosok itu dan berkata, "Di klan abadi, termasuk aku, ada 3 dukun 9 daun, 1 dukun 10 daun dan kau, dukun 11 daun. Jika kita berlima menyerang bersama, tidak akan sulit untuk membunuh Zhu Kuezi. Selain itu, meskipun hanya 2 pohon roh leluhur yang berhasil, 2 dukun berdaun 10 akan segera turun, jadi dengan kita bertujuh, membunuh Zhu Kuezi akan lebih mudah. Namun Zhu Kuezi tidak bisa dibunuh sekarang." Sosok itu merenung sedikit dan berkata, "Kamu sudah lama berada di antara para kultivator dan lupa asal-usulmu. Apakah Anda masih ingat berapa banyak anggota klan yang dikorbankan untuk mengirim Anda ke negara Suzaku?" Mata Yun Kuezi bersinar dan dia mencibir. "Leluhur pertama, saya akan memberitahu Anda sekali lagi. Jangan meremehkan Zhu Kuezi. Zhu Kuezi memiliki kristal planet kultivasi. Meskipun telah disegel oleh Suzaku generasi kedua, setiap Suzaku dalam puluhan ribu tahun terakhir telah mencari cara untuk memecahkan segel. Suzaku sebelumnya bahkan menemukan titik lemah. Dengan pemahaman saya tentang Suzaku saat ini, jika kita membunuhnya, dia pasti akan menghancurkan kristal planet sebelum kematiannya untuk membunuh setiap kultivator di planet ini. Pada saat itu ketika musibah besar seperti itu terjadi, aliansi budidaya pasti akan mengirim orang untuk menghadapinya. Apakah Anda pikir klan abadi kami bisa berurusan dengan aliansi budidaya?" Sosok itu tetap diam. "Jika semuanya berjalan sesuai rencana saya, kami bisa membina seorang kultivator untuk menjadi Suzaku berikutnya dan kemudian melanjutkan sandiwara ini yang akan memungkinkan klan abadi kita untuk terus ada. Ini adalah metode terbaik." Namun leluhur itu terlalu bersemangat, jadi dia menghancurkan Anda semua dan menghancurkan semua rencanaku. Yun Kuezi sangat muram. "Bahkan identitas saya dipaksa untuk diungkapkan oleh kalian semua, untuk membuktikan bahwa saya adalah anggota klan abadi. Dalam pandangan saya, itu tidak ada gunanya." Yun Kuezi perlahan berkata, "Penatua pertama, jika Anda ingin klan kami bertahan, kita harus mendapatkan kristal planet dan memungkinkan salah satu orang yang saya pilih untuk menjadi Suzaku berikutnya sehingga kita dapat secara tidak langsung mengendalikan semua kultivator di planet. Saya sudah memilih 4 kandidat dan hanya perlu beberapa dekade agar rencana saya membuahkan hasil. Skema yang telah saya rencanakan selama bertahun-tahun telah dihancurkan oleh kalian. 2 penerus yang dipilih Zhu Kuezi adalah Qian Feng dan Liu Mei. Qian Feng telah mempelajari taktik Suzaku, jadi aku percaya bahwa dia adalah tubuh yang disiapkan Suzaku saat ini untuk dimiliki. Setiap generasi Suzaku telah berusaha menemukan cara untuk menggunakan kepemilikan untuk memperpanjang umur mereka, dan saya percaya bahwa Suzaku ini telah menemukan cara. Inilah sebabnya saya menemukan kandidat kedua saya, Zixin. Jika Zhu Kuezi berhasil dalam kepemilikannya, dia akan berada di bawah kendali gadis ini. Bahkan jika saya salah dan Zhu Kuezi benar-benar telah mempersiapkan Qian Feng untuk menjadi Suzaku berikutnya, ketika dia menjadi Suzaku berikutnya, dia masih akan dikendalikan oleh Zixin. Orang ketiga yang saya pilih adalah You Wutai. Anak ini memiliki garis keturunan naga hijau. Karena klan naga hijau membantu kita dalam perang sejak dulu, aku memilihnya sebagai salah satu kandidat.
Itulah sebabnya saya pergi ke aliansi 4 sekte dan dia adalah apa yang telah saya siapkan untuk berurusan dengan Liu Mei. Namun yang menarik adalah bahwa ketika saya berada di aliansi 4 sekte, saya bertemu dengan seorang kultivator bernama Wang Lin. Bakatnya biasa-biasa saja dan tidak ada yang istimewa tentangnya, namun ia mampu memahami domain hidup dan mati. Di tengah teriknya momen itu, saya menjadikannya kandidat keempat karena iseng. Awalnya saya tidak terlalu memperhatikan orang ini, tetapi perkembangannya belakangan mengejutkan saya. Di alam surgawi, dia mengambil lengan Red Butterfly. Setelah dia kembali, tingkat kultivasinya meroket dan dia bahkan menarik perhatian Zhu Kuezi. Orang ini juga memiliki terlalu banyak rahasia dan kadang-kadang bahkan aku tidak bisa melihatnya. Jadi pada akhirnya, saya memilihnya sebagai kandidat utama untuk rencana saya. Bahkan sekarang dia masih kandidat utama, dan juga komponen paling penting dari rencanaku. Sosok itu merenung sedikit sebelum mengangkat kepalanya. Dia kemudian menatap Yun Kuezi dengan dingin dan berkata, penjelasan ini masih belum cukup. Mata Yun Kuezi karena serius dan dia berkata, aku tidak tahu seberapa besar kristal planet kultivasi akan mempengaruhi klan abadiku. Jika itu memang memiliki efek, maka semua anggota klan yang lahir sejak kultivator mengambil alih akan mati, termasuk Anda dan saya. Apakah penjelasan ini cukup? Sosok itu merenung lagi. Lalu dia menghela nafas dan berkata, siapa kandidat pertama yang kamu pilih? Yun Kuezi tersenyum tipis. Ketika pembawa pesan telah menyelesaikan tugasnya dan jika tidak ada yang salah, maka kandidat pertamaku akan menjadi Suzaku berikutnya. Sosok itu akhirnya bertanya, mengapa memberi Zhu Kuezi 3 bulan? Karena aku ingin menunggu sampai dia mengaktifkan kristal planet. Saya tidak akan bertindak sekarang, tetapi ketika saya melakukannya, saya tidak akan memberi Zhu Kuezi kesempatan. Di luar barisan transfer kecu, Wang Lin menatap pria kekar yang telah melepas topi jeraminya. Meskipun hati Wang Lin sedikit bergetar, itu tidak muncul di wajahnya. Dia tersenyum dan berkata, lama tidak bertemu, Saudara You. Pria kekar meletakkan topi jerami di samping, membuka tasnya, dan mengambil meja dengan cangkir di atasnya. Dia berkata, Saudara Wang, aku ingin sedikit anggur. Apakah Anda masih memiliki anggur itu yang dulu? Mata Wang Lin sedikit menyala saat dia melihat topi jerami. Dia membuka tasnya memegang dan sebotol anggur muncul di tangannya. Ketika dia melihat anggur itu, bayangan Danyu muncul di benaknya. Setelah bertahun-tahun, dia memiliki kurang dari 10 botol anggur Danyu yang tersisa. Dia meletakkan anggur di atas meja, duduk, menuangkan secangkir dan meminumnya sekaligus. Zhou Tai tersenyum nakal ketika dia mengambil anggur, menuang secangkir penuh untuk dirinya sendiri dan meneguk, lalu dia berkata, anggur itu masih sama seperti sebelumnya dan orang itu masih sama seperti sebelumnya, tapi kami benar-benar berbeda sekarang. Meskipun pengaturannya sama seperti sebelumnya, kami berdua telah berubah. Wang Lin merenung. Dia memegang cangkir itu dan tidak berbicara. Saudara Wang, apakah Anda tidak ingin tahu mengapa saya tidak mati? Saya masih ingat ketika Anda mengambil Rain Cauldron dari saya. Zhou Tai menatap Wang Lin dengan senyum yang bukan senyum. Wang Lin dengan tenang berkata, daripada Red Butterfly mendapatkannya dengan harga murah, aku mengambilnya. Namun bahkan jika saya tidak melakukannya, saya yakin Saudara You tetap punya rencana lain. Zhou Tai tertawa. Dia menuangkan secangkir lagi dan berkata, jangan bicara tentang masa lalu lagi. Ketenaran Saudara Wang di planet Suzaku telah tinggi selama beberapa tahun terakhir ini. Jadi aku menawarkanmu secangkir. Dengan senyum di wajahnya, Wang Lin menuang secangkir untuk dirinya sendiri dan menenggaknya. Mata Zhou Tai berbinar dan dia berkata, Saudara Wang, aku menawarkanmu cangkir kedua untuk berterima kasih karena membunuh Li Wanfei dan menyegel Sueyu. Dengan itu, dia minum cangkirnya. Setelah 2 gelas tiba-tiba ada keheningan di antara mereka berdua. Tak lama setelah itu, Zhou Tai melihat ke kejauhan dan berkata, Wang Lin, senior ingin kamu menemuinya. Dia akan mengajarimu cara menggunakan topi Yun Kue. Setelah melihat Zhou Tai datang dengan topi jerami, dia sudah tahu bahwa Zhou Tai ada hubungannya dengan Yun Kuezi. Dari apa yang dia pelajari, topi jerami bukanlah sesuatu yang Yun Kuezi akan berikan dengan santai. Wang Lin segera mengerti mengapa Zhou Tai tidak mati setelah melihat topi jerami. Wang Lin dengan tenang berkata, katakan pada Yun Kuezi aku tidak akan pergi mencarinya. Zhou Tai mengungkapkan ekspresi yang kompleks dan berkata, Saudara Wang, Anda dan saya sama-sama bidak dalam permainannya. Senior memberikan topi jerami ini kepada orang lain. Anda harus mengenalnya. Namanya adalah Zixin. Mata Wang Lin menyala dan dia mencibir. Zhou Tai menggelengkan kepalanya, lalu dia berdiri dan mengambil anggur. Dia tampak sedikit tertekan ketika dia berkata, Saudara Wang, bagaimana kalau sebotol anggur setengah penuh ini untuk saya? Saudara Wang, batu giok ini berisi informasi tentang domain Liu Mei. Saya tahu bahwa senior memiliki alasan sendiri untuk ini, jadi apakah Anda melihatnya atau tidak, itu terserah Anda.
Zhou Tai pergi dengan sebotol anggur setengah penuh dan meninggalkan batu giok. Wang Lin merenung sejenak lalu dia memindai batu giok dengan akal ilahi. Seiring waktu berlalu, ekspresinya menjadi semakin suram. Dao Liu Mei 1000 domain kejam. Tersembunyi di bawah ribuan emosi yang berbeda adalah hati yang kejam. Saya sudah memperhatikan ini saat itu, tetapi jika Liu Mei terus mencari masalah, saya benar-benar memiliki cara untuk berurusan dengannya. Wang Lin menghancurkan batu giok dengan jarinya. Dia berdiri, berjalan ke array transfer kuno, mengaktifkannya dan menghilang. Negara Chu adalah negara terdekat dengan klan abadi. Ada banyak anggota klan abadi di sini. Awan langit sekte Chu telah lama jatuh ke klan abadi, itu terjadi saat mereka muncul. Semua kultivator memiliki tato di tubuh mereka. Orang-orang fana beruntung dan tidak banyak terpengaruh, hanya beberapa desa yang terlalu dekat dengan klan abadi selama pertempuran. Selain mengambil anak-anak yang bisa berkultivasi, klan abadi tidak membunuh manusia. Pada hari ini Wang Lin berjalan keluar dari barisan transfer di sisi barat Chu. Langit di atas Chu redup. Meskipun itu siang hari, cahaya tampaknya sepenuhnya diserap oleh awan hitam. Melihatnya dari kejauhan, itu tidak berbeda dari malam. Apa yang benar-benar menarik adalah tanaman yang tumbuh dari makam abadi yang menembus langit. Melihatnya dari dekat, itu sangat mengejutkan dan membuat orang merasa sangat kecil. Anggota klan abadi bisa terlihat terbang melintasi langit dengan para kultivator mengikuti mereka. Semua kultivator memiliki tato di tubuh mereka dan mata mereka redup. Selain semua ini, ada banyak tanaman misterius yang tumbuh di Chu. Tanaman ini bergerak dengan cara yang menyeramkan dan tumbuh dengan cepat. Chu telah berubah terlalu banyak sejak Wang Lin pergi. Aktivasi array transfer menarik perhatian klan abadi. Hampir pada saat Wang Lin muncul, sejumlah besar awan hitam tertutup dari langit. Ada 7 atau 8 dukun di dalam awan hitam. Saat mereka melihat Wang Lin, mereka mulai mengaktifkan kekuatan tato mereka untuk menyerang. Wang Lin tetap tenang. Dia bahkan tidak melihat dukun sebelum menggerakkan tubuhnya dan menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di desa tempat kelahiran Zouru. Tempat ini benar-benar sunyi dan salah satu tanaman aneh tumbuh di sini. Tidak ada satupun makhluk hidup yang tersisa. Wang Lin menghela nafas saat dia pergi. Wang Lin tidak pergi ke sekte langit awan karena dia bukan orang suci. Jika dia pergi dan menghapus tato dari para kultivator di sana, itu tidak akan menjadi hal yang baik. Kemungkinan besar akan mengundang kemarahan klan abadi. Wang Lin melihat banyak anggota klan abadi sementara dia terbang melalui Chu. Namun kebanyakan dari mereka berada pada tahap 4 daun, dan sangat sedikit berada pada tahap 5 daun. Wang Lin awalnya ingin meninggalkan tempat ini untuk pergi ke medan perang asing untuk mengumpulkan jiwa-jiwa yang berkeliaran, tetapi pada saat ini hatinya bergetar. Saat ini sebagian besar anggota klan abadi terkonsentrasi di benua Suzaku. Saya khawatir tidak banyak yang tersisa di sini. Terakhir kali saya pergi ke sana, saya hanya sampai di lapisan ketiga. Klan abadi ini pasti memiliki banyak yang disimpan dari puluhan ribu tahun terakhir ini. Karena aku akan meninggalkan planet ini, aku harus memeriksanya untuk mempersiapkan masa depan. Mata Wang Lin menyala dan dia tiba-tiba berbalik ke makam abadi. Dia terbang sangat cepat dan dalam sekejap mata dia tiba di atas lubang yang mengarah ke makam abadi. Aura tanaman itu bahkan lebih kuat dari dekat. Itu sangat besar sehingga menutupi seluruh pintu masuk ke makam abadi. Wang Lin tampak seperti semut yang tidak penting ketika dia berdiri di sebelah tanaman ini. Dia tiba-tiba teringat sesuatu ketika dia melihat tanaman raksasa itu. Lalu dia melambaikan tangan kanannya dan kemudian menyembunyikan dirinya. Tak lama kemudian cahaya hantu datang dari tanaman sebagai dukun 5 daun muncul dari dalamnya. Dia berubah menjadi awan hitam dan terbang ke kejauhan. Setelah dia pergi, Wang Lin muncul kembali. Matanya menyala dan dia menunjuk ke tanaman itu. Sinar energi spiritual melesat ke arah tanaman raksasa. Saat energi spiritual menyentuh tanaman, itu runtuh menjadi bintik-bintik emas. Menarik. Wang Lin mencibir sambil membuka tasnya dan mengambil ukiran kayu. Dia memegangnya di tangannya dan berbisik, "Bertobatlah." Ukiran kayu segera bergetar karena melepaskan cahaya hijau. Cahaya hijau dengan cepat terbentuk dan tak lama kemudian berubah menjadi avatar yang tampak seperti Wang Lin. Ini adalah mantra yang hanya bisa digunakan oleh para kultivator transformasi jiwa. Mantra ini menciptakan avatar dari suatu objek. Ketika avatar muncul, itu langsung menuju ke tanaman raksasa yang menutupi lubang. Wang Lin dengan tenang melihat avatar dan saat avatar mendekati tanaman, beberapa tato hitam di cabang-cabang mulai berkedip. Tato itu berkedip sekali dan segera berubah menjadi benang hitam yang menembus tubuh avatar. Mata avatar itu redup saat kembali menjadi ukiran kayu dan jatuh ke tanah. Mata Wang Lin menyala. Dia berpikir bahwa itu tidak mengherankan klan abadi telah pergi. Karena mereka memiliki tanaman misterius yang melindungi markas mereka, tidak ada orang normal yang bisa masuk dengan mudah. Wang Lin merenung sedikit, lalu dia menampar tasnya memegang dan bendera jiwa emas muncul. Ini bukan bendera 1 miliar jiwa,
tapi bendera dengan binatang kilin sebagai jiwa utama. Wang Lin memiliki total 3 bendera jiwa, salah satunya adalah bendera jiwa 1 miliar jiwa, yang lain adalah bendera 1000 jiwa dengan kilin dan yang terakhir adalah bendera jiwa 1000 jiwa yang agak biasa yang dibuatnya. Dia mengibarkan bendera jiwanya dan sebuah fragmen jiwa formasi inti terbang keluar. Fragmen formasi inti kemudian terbang menuju tanaman raksasa. Mata Wang Lin menyala saat dia menatap fragmen jiwa. Namun fragmen jiwa berhasil melewati tanaman tanpa halangan. Bahkan sampai sekarang, tidak ada tato yang muncul di tanaman. Mata Wang Lin menyala. Dia mengeluarkan beberapa fragmen jiwa lagi untuk diuji dan semuanya masuk tanpa masalah. Menarik. Ini memotong energi spiritual dan ukiran tetapi bebas memungkinkan jiwa untuk bepergian. Tanaman ini sangat menarik. Wang Lin mengibarkan bendera jiwa dan kemudian lebih dari 200 fragmen jiwa bersama dengan jiwa kilin keluar. Dengan pikiran, semua fragmen jiwa berkumpul di sekitar Wang Lin untuk membentuk baju besi fragmen jiwa. Fragmen jiwa kilin membentuk tato kilin di wajahnya yang mengeluarkan cahaya keemasan. Wang Lin kemudian menyerbu ke pabrik besar tanpa ragu-ragu. Kali ini dia bisa merasakan sensasi dingin menyapu tubuhnya ketika dia pergi melalui tanaman dan masuk ke dalam. Itu adalah dunia yang cerah dan berkilau di dalam pabrik. Ada gas hitam keluar dari makam abadi. Gas ini sedang diserap oleh pabrik. Lingkungan sekitar benar-benar sunyi. Wang Lin mendongak dan menemukan bahwa semakin tinggi tanaman yang dilihatnya, semakin banyak cahaya keemasan. Ini berlanjut selamanya dan Wang Lin tidak bisa melihat bagian atas. Dia hanya bisa melihat struktur seperti gua di cabang-cabang tanaman ini. Ketika dia melihat ke bawah, Wang Lin melihat lubang yang dia kenal. Itu gelap gulita dan dia hanya bisa melihat gas hitam yang naik dari bawah. Wang Lin merenung sedikit sebelum menyelam. Angin bersiul di telinganya saat dia menyerbu lubang. Begitu dia mendarat di lapisan pertama, tubuhnya menghilang tanpa jejak. Memasuki tahap awal transformasi jiwa membuat akal ilahi dan rentang teleportasi Wang Lin semakin lebar. Dengan satu teleportasi, dia tiba di pintu masuk ke lapisan kedua. Dia memindai seluruh lapisan pertama dan hanya menemukan beberapa dukun yang semuanya hanya sekitar tahap 3 daun. Wang Lin tidak berhenti saat ia langsung masuk ke lapisan kedua. Kemudian dengan teleportasi lain, dia tiba di lapisan ketiga di mana dia telah menunggu dengan penatua Treasure Refining Pavilion agar buah reinkarnasi tumbuh. Tempat ini benar-benar kosong kecuali lubang besar di mana pohon reinkarnasi dulu tumbuh. Setelah melihat-lihat, Wang Lin menghilang sekali lagi. Kali ini ia muncul kembali di luar pintu masuk ke lapisan keempat. Ketika dia muncul di sini, ekspresinya sedikit berubah dan dia dengan cepat menyembunyikan dirinya. Tak lama kemudian, dia melihat wajah raksasa mendekati pintu masuk ke lapisan keempat. Ketika sudah dekat, itu berubah menjadi dukun 6 daun. Orang ini setengah baya dan sebagian besar tubuhnya ditutupi tato. Di belakangnya ada lebih dari selusin pembudidaya dengan mata redup. Dukun 6 daun melompat ke pintu masuk dan kultivator di belakangnya mengikuti. Mata Wang Lin menyala dan dia diam-diam mengikuti di belakang kultivator ini dan memasuki lapisan keempat. Lapisan keempat memiliki lebih banyak cahaya daripada lapisan sebelumnya. Dukun 6 daun berubah kembali menjadi wajah raksasa, meraih semua kultivator dan terbang ke kejauhan. Wang Lin juga ditangkap bersama mereka. Berkat tingkat kultivasi Wang Lin, Dukun 6 daun tidak merasakan apapun. Dukun 6 daun bergerak sangat cepat, jadi setelah 1 dupa waktu berlalu, mereka tiba di tengah lapisan keempat. Ada pohon reinkarnasi dengan tebal sekitar 1 orang dan tinggi 30 kaki di sini. Namun pohon ini agak aneh, ada cahaya melingkar yang melayang di atas pohon. Di dalam cahaya ada seorang lelaki tua telanjang bulat dengan lubang seukuran kepalan tangan di dadanya. Tubuhnya ditutupi tato dan tanaman 8 daun perlahan terlintas di dahinya. Pada saat yang sama ada tato yang mengeluarkan aura kuno mengambang di atas kepalanya. Tato ini sangat rumit, satu pandangan akan membuat Anda pusing. Di bawah pohon itu berdiri lebih dari selusin dukun 6 daun. Tak satu pun dari mereka yang berbicara dan di belakang masing-masing berdiri lebih dari 10 kultivator.